Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fakih. Saya dari program studi Pendidikan Vokasional Teknik Otomotif Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IFET Semarang. Di sini saya akan sedikit membahas tentang teori belajar dan pembelajaran. Yang akan kita bahas, yang pertama itu hakikat belajar dan pembelajaran. Yang kedua, teori belajar behaviorisme. Yang ketiga, teori belajar kognitivisme. Yang keempat, teori belajar konstruksivisme. Yang kelima, teori belajar humanistik. Dan yang keenam, faktor yang mempengaruhi belajar siswa SMK. Oke. Kita mulai yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar sering juga diartikan sebagai penambahan, perluasan, dan pendalaman pengetahuan, nilai, dan sikap, serta keterampilan secara konseptual. Menurut Fontana tahun 1981 mengartikan belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Sedangkan pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik, yaitu baik formal seperti SD, SMP, SMK, dan yang lain sebagainya. Dan tidak cuma pendidikan formal, yang lain seperti ekstrakurikuler. Yang kedua kita bahas yaitu selanjutnya teori belajar behaviorisme. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggap. Dengan kata lain, belajar merupakan untuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon seseorang. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Yang ketiga yaitu teori belajar kognitivisme. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang artinya adalah pengertian atau mengerti. Secara diperluas, cognition adalah perolehan atau penataan dan penggunaan pengetahuan konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan dan pengelolaan informasi, pemecahan masalah, pertimbangan, membayangkan, memberikan atau berpikir dan keyakinan. Yang keempat, teori konstruktivisme. Teori ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar dan mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk membentuk keinginan dan kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Yang kelima, teori belajar humanistik, yaitu proses memanusiakan manusia, di mana diartikan seseorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan dari dirinya. Artinya manusia dapat menggali kemampuan
atau potensi dirinya untuk diterapkan dalam lingkungan sekitar. Teori ini lebih memperhatikan peserta didik sehingga menitik beratkan kebebasan individu. Yang keenam adalah beberapa faktor yang mempengaruhi belajar siswa, yaitu menurut saya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada dalam diri siswa, di mana siswa itu dari keinginan, kemauan untuk apakah siswa mau berpikir atau untuk menambahkan pengetahuan. Yang selanjutnya faktor eksternal, yaitu dari faktor lingkungan dan sarana dan prasarana. Karena faktor sarana dan prasarana sangat mempengaruhi belajar siswa. Kiranya dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.